Peoples, kembali lagi dalam acara podcast Perempuan Cantik 143. Kita akan langsung mewawancarai Kepala UPT Puskesmas Perempuan, yaitu Bapak Nes Akmal Rosamali, Eskep FUS. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mbak Ais. Alhamdulillah. Kemarin itu kan ada kunjungan dari Bapak Wamenkes Pak ya, terkait pelayanan ILP di Puskesmas Perempuan. Nah, dan itu juga kan banyak pengunjung ternyata Pak ya. Betul Mbak Ais. Provinsi gitu. Nah, jadi kiat mungkin ini Pak ya, saya mau tanya kepada Bapak langsung. Kiatnya apa Pak, sehingga bisa mensukseskan acara atau event yang sebesar itu di Puskesmas? Baik Mbak Ais, jadi terima kasih kesempatan hadir di podcast Perempuan Cantik 143 yang dimana ini pengelolanya Mbak Ais bersama tim media ya. Ya, kiat kita kenapa kemarin kita bisa berhasil melakukan kegiatan launching ILP di Kabupaten Lombok Barat di Puskesmas Perempuan. Ini tidak terlepas dari upaya yang kita laksanakan selama ini yang berkaitan dengan implementasi atau upaya implementasi ILP, integrasi pelayanan primer kesehatan di Puskesmas Perempuan Cantik ya. Jadi kita mengawali ini sebetulnya mulai dari bulan Januari ya, secara bertahap ya, sampai kemudian puncaknya pada bulan Juni ya. Alhamdulillah kita sudah rampung mempersiapkan pelaksanaan ILP di Puskesmas Perempuan Cantik, mulai dari tingkat puskesmas, kemudian tingkat desa sampai pada dusun seperti itu. Nah, upaya yang kita lakukan ini juga selalu kita berkoordinasi dengan Kabupaten, Dinas Kesehatan Lombok Barat, termasuk dengan Link Provinsi NTB. Berbagai upaya kita lakukan agar ILP ini bisa berjalan dengan baik sesuai pedoman yang ada. Pertama, kita melakukan OJT untuk tim kita sendiri di Puskesmas Perempuan. Lalu kemudian yang kedua, kita juga ada OJT untuk kader ya, terkait dengan perubahan atau penyesuaian tupoksi yang 25 yang harus dikuasai oleh kader. Kemudian berikutnya kita juga alhamdulillah dipercaya oleh Kementerian Kesehatan untuk hadir atau terlibat langsung dalam upaya penyusunan lawan kerja untuk ILP begitu ya. Lalu kemudian juga ya, diskusi kita juga dengan tim Sakakesmas di Kementerian Kesehatan, sehingga alhamdulillah kita sampai pada titik kemarin akhirnya kita dipercaya untuk melakukan launching ILP di tingkat Kabupaten Lombok Barat di Puskesmas Perempuan Cantik. Demikian Pak Is. Oke, alhamdulillah berarti ini apresiasi yang luar biasa ya, Pak ya, tentunya karena dukungan dari Dinkes Provinsi ya, maupun betul. dari Dinkes Kabupaten atau Kota. Ya, betul. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi nih Pak, Ya. terkait posisi Posyandu dan Pustu. Ya. Jadi bagaimana sih posisi Posyandu nanti Ya. dan juga Pustu setelah adanya implementasi ILP Ya. sama Poskesdes juga mungkin Pak, Ya. bisa diceritakan? Baik Mbak Ais, jadi ini pertanyaan yang bagus dan tentu ini hal yang mendasar ya, perubahan di dalam pelaksanaan integrasi pelayanan primer ya. Ini baik di tingkat puskesmas, kemudian di tingkat desa dengan adanya pustu, lalu kemudian juga sampai di tingkat dusun ya, di posyandu gitu. Nah, perubahan yang mendasar dalam pelaksanaan ILP ini adalah di mana pelayanan yang kita lakukan tidak lagi berbasis program. Jadi kalau dulu kan sentralnya program dengan UKM, UKP gitu ya, sesuai dengan PMK 43. Maka dengan ILP ini sesuai dengan KMK 2015-2023, pelayanan kita perubahannya itu adalah bahwa pelayanan kesehatan yang kita berikan kepada masyarakat itu berdasarkan siklus hidup. Nah, di mana program kegiatan yang dulu kita kenal yang terdapat di UKM itu nanti akan menjadi paket pelayanan. Jadi tidak lagi ada istilah UKM dan UKP. Jadi itu menjadi paket pelayanan yang tersebar nanti ada di klaster 2, klaster 3 dan seterusnya. Nah, kemudian kedudukan Pustu dan Poskesdes. Jadi untuk di tingkat desa begitu. Jadi hanya ada nomenklatur Pustu, Puskesmas Pembantu, yang dimana nanti diisi oleh 2 tenaga kesehatan, yaitu ada perawat, kemudian bidan, dan ditambah atau didampingi dengan adanya 2 orang kader. Nah, untuk keberadaan kader ini sendiri, ini menjadi integrasi upaya pemberdayaan begitu yang juga dilakukan oleh Pustu begitu.
sebagai perwakilan daripada unsur masyarakat. Kader ini yang 2 orang ini sebetulnya kalau dari status tidak merubah dari SK penempatan tetap oleh desa begitu. Hanya perubahan tempatan atau fungsi tugasnya nanti berada di Puskes. Kalau dulu kan di Poskesdes. Nah, sehingga dengan adanya Pustu ini nanti tidak ada lagi Poskesdes begitu. Jadi tidak ada lagi nomenklatur Poskesdes. Jadi hanya sebutannya Pustu dan di situ ada tenaga kesehatan di tingkat desa. Kemudian untuk Posyandu, sebetulnya ini tidak ada merubah ya sebetulnya dalam artian bahwa SK Posyandu itu tetap oleh desa karena ini merupakan UKBM mana nanti konsepnya dari oleh dan untuk masyarakat, namun pelayanannya melayani sesuai dengan siklus hidup tadi. Nah, jadi untuk kita di Posyandu di Puskesmas Perempuan Batamu Lombok Barat, karena sudah ada Posyandu keluarga itu di mana sasarannya adalah semua kelompok usia, sehingga ini sangat sesuai dengan implementasi ILP ini. Jadi di situ kita diuntungkan bahwa sebenarnya kita sudah melayani sesuai dengan siklus hidup dengan adanya Posyandu keluarga. Jadi sebetulnya kita ya posisinya selangkah lebih maju dari regulasi yang dikeluarkan oleh nasional seperti itu. Jadi ini menjadi sesuatu yang positif untuk mendukung pelaksanaan ILP di tingkat dusun dengan adanya Posyandu keluarga. Demikian Pak. TV Plus sudah kita simak tadi penyampaian implementasi ILP di Puskesmas Perempuan yang telah disampaikan langsung oleh Bapak Kepala UPT Puskesmas Perempuan, dan mungkin untuk materi selanjutnya insya Allah kita akan bahas di segmen selanjutnya. Sampai jumpa.